Hai teman-teman, kembali lagi di video aku ya. Nah, kali ini aku berada di kawasan Dieng Plateau. Nah, kali ini aku mau jalan-jalan melihat suasana di sekitar kawasan Dieng ini. Oke ya teman-teman, tetap ikut menonton, kita lanjut perjalanan dan selamat menikmati perjalanan kita kali ini. Dataran tinggi Dieng itu adalah sebuah wilayah di pusat Jawa Tengah yang memiliki ciri geologi, sejarah, dan pertanian yang dinilai khas ya teman-teman. Dataran ini diapit oleh jajaran perbukitan di sisi utara dan selatannya, yang berasal dari aktivitas vulkanik yang sama dan disebut Pegunungan Dieng. Pegunungan Dieng sendiri secara geografis berada di antara kompleks puncak Rogo Jembangan di sebelah barat dan pasangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di sisi timurnya. Secara administrasi, dataran tinggi Dieng berada di dalam wilayah Kecamatan Batur dan sebagian Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dan bagian selatan dari Desa Pranten Bawang, Kabupaten Batang, dengan inti kawasan wisata berada pada wilayah Dieng Kulon di Banjarnegara dan Desa Dieng di Dieng Wetan di Wonosobo ya teman-teman. Nah, ketinggian dataran ini berada pada 1600 sampai 2100 mdpl dengan arah aliran permukaan ke barat daya menuju ke lembah Sungai Serayu. Di Dieng sendiri itu suhu udara itu berkisar 12 sampai 20 derajat Celcius di siang hari dan 6 sampai 10 derajat Celcius di malam hari meskipun di musim kemarau ya. Nah, suhu udara sendiri di pagi hari itu bisa mencapai 0 derajat Celcius ya teman-teman. Iklim di dataran tinggi Dieng termasuk iklim subtropis dan memunculkan embun beku yang oleh penduduk setempat disebut bun upas atau embun racun, itu karena menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian. Ya, meskipun cukup terpencil, dataran tinggi Dieng telah lama menjadi kawasan pemukiman ya. Sejumlah bangunan peninggalan abad ke-8 masih dapat ditemukan juga, baik dalam keadaan masih berdiri ataupun telah menjadi reruntuhan. Nah, diperkirakan bangunan-bangunan ini berasal dari masa Mataram kuno awal. Terdapat indikasi bahwa penduduk kawasan ini berada pada pengaruh kerajaan Sunda Galuh sebelum kemudian dikuasai Medang. Pertanian di Dieng itu menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk di kawasan Dieng ini ya teman-teman. Penanaman sayur mayur khas pegunungan menjadi aktivitas utama seperti kentang, wortel, lobak, kubis bunga, bit, dan berbagai bawang-bawangan. Dataran tinggi Dieng itu juga sebagai penghasil kentang terluas di Indonesia ya teman-teman. Tanaman kelembak dan purwoceng adalah tanaman penyegar yang khas Dieng karena hanya cocok untuk tumbuh di kawasan ini. Dari segi peninggalan budaya dan gejala alam yang telah dijadikan sebagai objek wisata dan dikelola bersama oleh kedua kabupaten yaitu Banjarnegara dan Wonosobo, itu beberapa objek wisata Dieng itu diantaranya ada Telaga Warna, ada Telaga Pengilon, Telaga Merdada, terus ada Kawah Sikidang, kompleks candi-candi seperti Candi Arjuna, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi di Dieng ini tuh banyak sekali wisata yang bisa kalian eksplor karena memang ini merupakan kawasan wisata juga ya teman-teman, selain dari hasil pertanian yang sangat luas dan juga di sini banyak sekali wisata-wisata yang bisa kalian kunjungi.
Nah, di depan sana itu ada Tuk Bimalukar. Tuk itu dalam bahasa Jawa itu artinya mata air, merupakan hulu sungai Serayu dari Dieng ke Laut Cilacap ya. Tuk Bimalukar sering digunakan untuk ritual keagamaan bagi umat Hindu. Ada juga yang mengatakan bahwa tuah dari Tuk Bimalukar dipercaya sebagai obat awet muda. Di depan sini ada pertigaan, itu kalau ke kanan itu kalian bisa ke spot foto Dieng Banjarnegara itu ya teman-teman. Nah, ini aku ambil arah kiri itu melewati jalan ini, kita coba jalan sini ya. Nah, di depan sini ada wisata Dieng Park ya. Ini di bagian kiri kita itu masih dalam renov juga. Nah, itu merupakan salah satu dari beberapa wisata kekinian yang bisa kamu temukan saat liburan ke Dieng ya. Nah, itu lokasinya bersebelahan dengan Telaga Warna sehingga menyajikan pemandangan yang indah. Nah, ini teman-teman, yang di bagian sini itu adalah pintu masuk Telaga Warna, Telaga Pengilon juga ya. Nah, ini kalau jalan lurus terus itu nanti masih ada wisata juga. Itu ada wisata Candi Arjuna dan Kawah Sikidang, itu nanti belok kanan sini ya. Nah, itu belok kanan. Kalau ke lurus terus itu nanti ada wisata Batu Rantapan Angin. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.